Mmm, Mungkin kita mulai saja ya, untuk webinar pada siang hari ini membahas pasca pergerakan dari sisi FOMC meeting ya. Kita tahu bahwa di hari Kamis kemarin kita mendapati event yang begitu luar biasa. Kita bisa bilang bahwa itu ada Super Thursday, di mana 4 central bank sekaligus itu mengadakan meeting yang berhubungan dengan suku bunga. Jadi menarik ya pada kita bahwa ke depan bunga akan mengingat nilai inflasi baik itu di US ataupun di UK ataupun di Europe itu masih berada di level yang tinggi. Oke, bagi rekan-rekan yang join di YouTube, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan juga bagi rekan-rekan yang di Zoom, terima kasih kehadirannya. Semoga webinar pada siang hari ini memberikan Anda insight ya mengenai apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar baru-baru ini. Oke, isi kalender ekonomi terlebih dahulu. Mungkin di sini cukup mengejutkan ya, bahwa di hari Kamis kemarin banyak sekali event yang notabene sebuah risk event yang sudah kita bahas bersama-sama bahwa Federal Reserve itu akan ada kecenderungan menaikkan 50 basis point hike, dan ini diartikan oleh pasar sebagai aksi pivoting yang dilakukan oleh Federal Reserve. Namun yang cukup unik bahwa sempat ditutup dalam kondisi yang bearish, namun di hari Kamis yang lalu, di hari kemarin, US dollar justru ditutup dalam kondisi bullish karena sentimen resiko kembali meningkat ya, dan juga adanya ketidakpastian di dalam pasar, khususnya dari sisi zero COVID policy di China yang masih diperketat. Bahwa saya informasikan ada beberapa event yang notabene di luar kalender ekonomi, yakni mengenai zero COVID policy atau kebijakan near zero case di China ya, bahwa COVID-nya itu harus sampai ke titik nol, yang mana kita tahu itu beritanya bisa muncul kapan saja yang tanpa jadwal di kalender ekonomi. Dan ini bisa menjadi market mover tentunya, di mana kita tahu bahwa US dollar masih mendapatkan sentimen dan juga status quo sebagai safe haven aset. Oke, sesuai proyeksi bahwa di sini suku bunga US naik 50 basis point, dan lain yang perlu kita tekankan bahwa 50 basis point hike di sini itu diartikan pasar sebagai hawkish dari sisi Federal Reserve. Kenapa? Karena dari sisi beberapa bulan ke depannya Federal Reserve masih akan terus menaikkan suku bunga ya, walau dengan tingkat atau besaran yang jauh lebih kecil dari sebelum. Efeknya memberikan supporting ya, cukup signifikan ya. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa nada hawkish ini itu dibarengi dengan inflasi yang sudah mereda ya di sini. Jadi ada kemungkinan bahwa Jerome Powell ke depannya dengan mendapati nilai inflasi yang kemungkinan menurun, itu akan bisa membuat bahwa nada bicara Jerome Powell ataupun member Federal Reserve lainnya itu akan jauh lebih dovish, dan ini bisa kembali menekan US dollar untuk bergerak turun ya. Kemudian ini sebuah statement dari Jerome Powell yang menunjukkan bahwa kedepannya beliau dan juga Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut karena adanya risk to inflation weight to the upside ya. Bahwa ini merupakan sebuah pertanda inflasi itu mungkin masih berada pada level yang tinggi, sehingga Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut, namun dengan nilai yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, yang mana kita sudah mendapatkan bahwa nilai Oktober dan juga November inflation itu mengalami reduction secara homogen atau secara seragam ya, dan juga perlu yang namanya evidence lebih lanjut atau nilai inflasi yang jauh lebih rendah untuk bisa Federal Reserve ke depannya mungkin akan melakukan rate cut atau bahkan pausing terlebih dahulu ya. Dan ini adalah sebuah opportunity bagi kita bila mana Anda seorang trader saham
mungkin akan sangat diuntungkan karena kita tahu bahwa dengan suku bunga yang kembali potensinya diturunkan secara bertahap, itu bisa memboosting bullishness dari sisi equity market seperti itu. Kemudian bagi Anda yang bertanya-tanya kenapa di hari Kamis kemarin US dollar itu bergerak bullish luar biasa, bahkan membentuk candle bullish engulfing ya dari sisi indeks dolar, itu karena adanya berita yang memberikan sebuah ketakutan di dalam pasar, yakni data ekonomi Cina yang berhubungan dengan retail dan juga industri itu mengalami kemerosotan dan ini akan cenderung memperhambat growth secara global. Yang mana kita tahu bahwa menjadi negara superpower ya yang dan hari ini bahwa zero COVID policy yang cenderung diakhiri itu malah memudar, ada kemungkinan diperpanjang kembali entah sampai kapan, dan ini tentu ada sebuah ketidakpastian di dalam pasar. Dan bagi rekan-rekan yang sering ikut webinar saya mungkin bisa mengartikan bahwa sebuah ketidakpastian di dalam pasar itu adalah sebuah bullishness dan juga demand terhadap US dollar karena partisipan pasar itu akan cenderung bermain aman atau bermain safe dengan mengincar aset safe haven, dalam kasus ini adalah US dollar. Dan kita ke FOMC Fed Watch Tool menjelang FOMC meeting berikutnya, sebenarnya itu cukup jauh, 47 hari lagi, itu ada di bulan Februari 2023 ya sebenarnya. Jadi Federal Reserve memiliki waktu dan juga ruang gerak yang cukup fleksibel untuk menilai inflasi apakah potensinya ke depan masih akan bergerak turun atau malah kecenderungan kembali meningkat ya. Bahwa di sini berdasarkan ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve itu akan cenderung hanya menaikkan di bulan di bulan Februari nanti hanya akan menaikkan 25 basis point ya. Kita bisa lihat angka di sini bahwa 73% pasar itu expect 25 basis point hike, itu mungkin diproyeksikan akan dinaikkan oleh Federal Reserve ya. Dari yang current target rate pada saat ini suku bunga tingkatnya 425 sampai 450, diproyeksikan Februari nanti itu akan meningkat 450 sampai 475. Kalau misalkan kita kurangi kedua nilai ini, dari 450 ke 425 itu nilainya 25, dan 475 dikurangi 450 itu pun nilainya 25. Jadi Federal Reserve berdasarkan partisipan pasar yang membeli kontrak ini, ZQG3 itu akan proyeksikan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, sebesar probability-nya 74%. Dan tentu ini ada sebuah hal yang menarik untuk kita perhatikan karena bisa menyusun time masuk ke dalam pasar dengan tepat ya. Yang mungkin trading di saham karena saham itu erat kaitannya dengan suku bunga tentunya. Oke, dari sisi headline dan juga kalender ekonomi di hari kemarin dari Federal Reserve sudah saya jelaskan. Mungkin saya akan langsung saja ke indeks dolar proyeksinya bahwa ditutup di hari kemarin itu membentuk harga yang relatif bullish di sini. Anda bisa lihat ini adalah sebuah candle yang jelas solid, adalah sebuah candle bullish. Dan ini disebabkan oleh berita adanya ketakutan dari sisi China yang memperpanjang lockdown atau zero COVID policy kembali ya. Tentunya dengan bentukan harga seperti ini bisa mendorong indeks dolar bergerak naik ke level 105.2 atau bahkan bisa naik lebih tinggi lagi bila mana menembus level ini, kemudian koreksi bisa mengincar ke 106 ya. Anda bisa lihat bahwa target ini bisa saja di-achieve oleh harga, mengingat bahwa sekarang adalah hari Jumat, dan hari Jumat itu identik dengan yang namanya profit taking. Bukan saya katakan hari Jumat itu pasti akan profit taking, tidak seperti itu, bahwa ada kecenderungan pasar di hari Jumat itu akan bergerak
mengalami profit taking, dan bagi yang sebagian besar orang yang sudah melakukan penjualan terhadap US dollar mungkin akan melikuidasi posisinya, sehingga sangat wajar bila mana US dollar ini akan cenderung bergerak naik. Tapi katakanlah ada sesuatu hal yang membuat katakanlah US dollar itu bergerak dan juga close di bawah 104, maka secara tidak langsung di minggu depan mungkin US dollar itu cenderung bergerak turun ke level 103 di area ini ya. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan trade di US dollar, baik itu pasangan mata uang yang dipasangkan dengan US dollar ataupun bahkan tidak, itu perhatikan mengenai zero COVID policy atau lockdown yang terjadi di China. Karena itu merupakan sebuah market mover yang kita dapati di hari kemarin, bahwa ini berita dari sisi data ekonomi Cina itu bisa membuat US dollar mendapatkan demand kembali karena status quo-nya sebagai safe haven asset atau aset yang aman, sehingga ini bisa mana katakanlah didukung oleh hawkishness dari dolar itu bergerak naik kembali ke level 105.2 atau bahkan ke level 106. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan emas. Kalau misalkan kita bisa lihat bahwa bentukan harga di hari kemarin itu sangat solid, membentuk sebuah harga yang jelas. Ini ada sebuah bearish engulfing dari candle yang terbentuk di ketika rilis data inflasi ya, kalau saya tidak salah di sini. Anda bisa lihat bahwa ini candle yang relatif bullish, dan candle di hari kemarin itu menelan dari candle di ketika rilis data inflasi. Dan tentu ini bisa memberikan sebuah opportunity bagi kita untuk melakukan sell terhadap XAU ya, apalagi bahwa saat ini harganya sudah menembus area support yang sekarang bisa menjadi sebuah area resisten. Kita bisa asumsikan bahwa harga cenderung tertahan di level 17.85 ya, sehingga kita bisa melakukan aksi jual dengan stop loss di atas 1.800. Kalau menurut saya ya, itu akan memberikan ruang gerak untuk kita melakukan trade supaya tidak terjilat stop loss ataupun tidak hanya menyentuh stop loss saja ya, yang notabene ini ada sebuah selling pressure, dan bearishness itu akan follow atau diikuti oleh pergerakan bearish juga umumnya ya, seperti itu. Jadi bagi Anda yang belum ada transaksi di XAU, bisa ambil posisi sell kalau menurut saya ya, namun disclaimer on, ini bukan sebuah kepastian juga, karena kita tahu bahwa dari sisi indeks dolarnya itu masih ada potensi bergerak bearish ya. Namun yang perlu kita highlight adalah area teknikal ini yang sebelumnya adalah area resisten, support namun ditembus, dan area saat ini berperan sebagai area resisten kembali, sehingga kita bisa asumsikan untuk melakukan penjualan di area ini ya dengan stop loss di atas 1.800 kalau misalkan kita ingin jauh lebih leluasa seperti itu, dengan target di 1765 atau bahkan bisa lebih jauh lagi ya, di sekitaran 1750. Yang cukup unik lainnya bahwa dari sisi pound sterling sebentar, ini cukup bergerak turun. Anda bisa lihat bahwa bentukan harga di hari kemarin itu menelan kurang lebih hampir 5 candle ya di sini, bahwa buyer sudah dikalahkan oleh seller, sehingga kita bisa ambil opportunity untuk melakukan short atau sell ke area 1.25 ya di area ini ya. Sorry, 1.205 di area ini ya. Kita bisa cari opportunity untuk melakukan penjualan di time frame yang jauh lebih kecil, bisa kita gunakan time frame 2 jam atau bisa level 4 jam untuk melakukan aksi jual ya. Karena kita tahu bahwa di hari kemarin Bank of England itu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point, tapi tidak diikuti oleh bullishness, karena kita tahu bahwa hanya
7 orang dari 9 member Bank of England yang voting kenaikan suku bunga. Sehingga itu diartikan oleh pasar sebuah ketidakpastian dan juga sebuah ketidakpastian dan juga ketidakjelasan itu identik dengan aksi jual dan beralih ke aset yang jauh lebih aman. Dalam kasus ini adalah US dollar. Kita bisa ambil posisi sell di area ini ya dengan stop loss di atas 1.23. Ini adalah level psikologi yang mungkin sekali bisa menahan harga dan juga bisa membuat harga yang kemarin ditutup dalam kondisi bearish itu bisa berkelanjutan seperti itu. Kemudian saya ingin bahas dari sisi Nasdaq terlebih dahulu di Nasdaq harga pada saat rilis berita mengenai China yang notabene ekonominya sedang gloomy yang ditunjukkan oleh data retail dan juga data industrial production dari sisi factory di sini menunjukkan adanya penurunan. Ini membuat equity market itu terkena dampak yang luar biasa ya. Karena kita tahu bahwa equity market itu erat juga kaitannya dengan dolar dan terdapat outflow dari equity market itu masuk kembali ke dolar dan pada saat ini harganya itu cenderung bergerak koreksi naik ya sehingga kita bisa ambil opportunity untuk melakukan penjualan juga di area ini ya bagi bisa melakukan short dan juga short sell indeks melakukan melakukan trading sell, mengambil posisi sell dengan follow through berdasarkan candle yang terbentuk di hari kemarin seperti itu. Oke, kemudian saya ingin bahas dari sisi oil. Dari sisi oil mungkin akan cenderung bergerak naik kembali ya ke level 80, mengingat kita tahu bahwa target double top yang sudah kita pernah bahas sebelumnya itu sudah achieve dan pada saat ini harganya sudah bergerak naik dan close di atas 75 kembali sehingga ada indikasi bahwa area 80 level ini bisa menjadi target oleh harga. Kembali lagi bahwa dari sisi oil yang perlu kita perhatikan adalah mengenai supply dan demand, bukan supply demand di area teknikal ya. Kembali lagi bahwa supply demand yang berhubungan dengan oil secara global, pasokan oil secara global. Demand yang meningkat itu bisa berpotensi meningkatkan value dari oil dan supply yang berkurang itu bisa juga meningkatkan value dari oil dan kita tahu bahwa ada potensi dari sisi OPEC di bulan Desember ini kalau saya tidak salah itu akan cenderung melakukan yang namanya supply cut production dari sisi oil sehingga itu bisa mendorong harga oil kembali bergerak naik at least ke level 80. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya share dari sisi live analysis. Kita sudah bahas XAU, kembali lagi bahwa ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke level 1765 atau bahkan lebih dalam lagi ke 1750. Kembali lagi saya bisa katakan bahwa ada potensi untuk XAU ini bergerak turun karena ada indikasi bahwa US dollar itu mendapatkan traksi demand karena selain dari profit taking, ada potensi ketakutan di dalam pasar kembali tereskalasi sehingga kita bisa follow through dari pergerakan yang terbentuk di hari kemarin. Kemudian dari sisi pound sterling US dollar pun ini secara probabilitas cukup besar untuk harga mengejar level 1.2 di area ini ya. Sehingga kita bisa ambil opportunity untuk melakukan sell. Oke, itu saja mungkin apa saja yang bertanya silahkan, tidak usah malu-malu, tidak usah malu-malu. Kita akan coba membentuk sebuah habit yang positif karena dengan Anda bertanya itu seolah-olah Anda memiliki pendapat yang notabene pendapat Anda ini mungkin bisa saja menjadi sebuah insight ya bagi rekan-rekan yang hadir di YouTube, di aplikasi ataupun di Zoom seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya akan coba minum terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Oh, dari YouTube pertanyaannya.
Oke, di sini apakah berita China saat ini bisa menggerakkan pasar khususnya US dollar? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau menurut saya akan coba share screen China yang ditunjukkan oleh data retail sales. Kita tahu bahwa data retail sales itu merupakan data penjualan retail yang notabene itu erat kaitannya dengan aktivitas konsumen dan juga aktivitas retail atau produsen di sini. Dan katakanlah retail sales di sini menunjukkan adanya sebuah penurunan, itu diartikan sebagai kondisi ekonomi yang sedang melambat, atau kita bisa artikan sebagai uh, kontraksi ekonomi ya, atau bisa kita bilang uh, ya recession seperti itu. Dan ini diartikan oleh pasar sebagai ketakutan, dan tentu ketakutan di dalam pasar itu bisa membuat demand terhadap US dollar. Dan hal itu kita bisa buktikan bahwa di hari kemarin, kalau misalkan Anda lihat dari sisi pergerakan harga, ini adalah sebuah harga yang membentuk bullish engulfing seperti itu. Ini ada sebuah bentukan harga yang notabene sangat-sangat bold, sangat-sangat solid, yang notabene ini adalah diakibatkan oleh berita China tadi, yang kita bisa asumsikan bahwa bullishness bila mana terjadi daily close seperti ini, biasanya terjadi follow through ya ke arah atas. Dan ini bisa kita lihat juga di pair yang berhubungan dengan China. Kita bisa lihat bahwa Australian dollar itu drop dengan luar biasa, karena kita tahu itu erat kaitannya dengan China. Selain Australia, New Zealand, Anda bisa lihat di sini pergerakannya notabene turun dengan luar biasa signifikan di area ini ya. Anda bisa lihat ini turun dengan cukup signifikan, dan pasangan mata uang yang dipasangkan dengan Australian dollar seperti Euro Aussie, Anda bisa lihat ini melemah cukup signifikan dari sisi Australian dollarnya, dan Euro mendapatkan traksi di sini. Kemudian Euro New Zealand pun sama, mengalami perlemahan. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa China pada saat ini itu bisa menjadi market mover. Dan ada satu berita yang perlu kita perhatikan, bahwa dari sisi zero COVID policy itu bisa muncul kapan saja, seperti berita ini ya. Dan mungkin ini bisa menjadi katalis untuk penguatan US dollar di sesi US nanti, ketika jam 7 malam, ketika opening bell New York ya. Seperti itu. Kita lihat saja, mengingat bentukan harga yang close di hari kemarin, itu membentuk sebuah bullish yang relatif solid seperti itu. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan dari YouTube kembali, apakah XAU bisa berpotensi naik ke 1.800? Dan juga ada pertanyaan lagi bahwa apakah kenaikan dolar ini hanya koreksi atau reversal? Oke, saya akan bahas satu-satu ya dari sisi XAU terlebih dahulu. Di sini saya akan coba XAU bisa kembali ke 1.800. Kalau misalkan ditanya seperti itu, bisa-bisa saja. Cuman permasalahannya, katalis atau fundamental reason apa yang bisa mendorong untuk XAU ini bergerak naik ya. Kalau misalkan ditanya reasonnya apa dari sisi US dollar, mungkin mengalami perlemahan karena adanya sebuah berita yang lega dari sisi China seperti itu. Dan kita bisa lihat bahwa ini masih berpotensi bergerak naik kalau menurut saya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah pergerakan atau movement yang terbentuk di hari kemarin yang bisa mendorong untuk XAU revisit ke 1765 atau bahkan lebih dalam lagi ya ke 1752 di sini. Ini bisa diartikan oleh kita bahwa US dollar masih berpotensi birokrasi yang ada di China itu masih belum usai seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya apakah kenaikan ini hanya koreksi atau bahkan reversal, ya kita tinggal lihat saja perkembangan mengenai ekonomi dari sisi China dan juga zero COVID policy-nya. Semakin diperketat, ada potensi indeks dolar itu kembali bergerak naik seperti itu. Ada tanda-tanda reopening ataupun pelonggaran dari sisi zero COVID, US dollar akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan kembali. Mungkin seperti itu ya, sudah jelas.
Oke, kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Bimo di sini. Apakah dengan berita saat ini mengenai Amerika bisa menggerakkan XAU terbang kembali? Oke, PMI mungkin ya. Mungkin kalau misalkan data PMI yang akan rilis di jam 9.45 atau hampir jam 10 malam ini sebenarnya berkaitan dengan aktivitas manufaktur ya. Dan aktivitas manufaktur atau aktivitas industri ini erat kaitannya dengan growth atau pertumbuhan dan juga erat kaitannya dengan inflasi. Bila mana katakanlah data S&P Global Manufacture PMI atau kita bisa singkat data PMI lah dari sisi US itu kembali bergerak naik dari data ini ya, yang mana notabene bahwa diproyeksikan ini akan bergerak tetap. Bahkan ada yang memproyeksikan walaupun ada kenaikan, ini tidak begitu signifikan ya. Kalau misalkan ini bergerak naik, secara seragam, kembali lagi bahwa secara seragam bergerak naik, maka ada potensi US dollar ini bergerak naik juga ya. Karena data ini itu erat kaitannya dengan aktivitas industri dan juga manufaktur yang bisa memberikan kontribusi terhadap inflasi. Karena growth ataupun pertumbuhan itu erat kaitannya yang pertama dengan aktivitas manufaktur, kemudian aktivitas investor, kemudian aktivitas konsumen, dan juga berhubungan dengan ketenagaan. Keempat data ini menunjukkan adanya sebuah span yang dua, tidak mungkin bahwa di sini indeks dolar bisa mengalami kenaikan kembali dan hal itu bisa membuat XAU bergerak turun. Yang mungkin Anda asumsikan XAU itu akan cenderung bergerak naik, bila mana ketiga data ini secara homogen itu bergerak turun ya. Dari sisi ketiga data ini ya, dari sisi Global Manufacturing PMI, Global Service PMI, dan juga Composite PMI itu bergerak turun, maka indeks dolar itu bisa bergerak bearish ya. Dari sisi US dollar cenderung bergerak bearish. Kenapa? Karena ketiga data ini bisa membuat inflasi bergerak turun dari sisi US, dan hal ini bisa mempertegas dari sisi US dollar dan juga Federal Reserve itu akan melakukan yang namanya perlambatan kenaikan suku bunga dan mungkin Jerome Powell akan mengubah nada bicaranya. Seperti itu mungkin. Mungkin sudah jelas ya Pak Bimo bahwa data di malam hari ini bila mana katakanlah akan mengalami kenaikan dari sisi XAU, perlu keseragaman data yang turun dari sisi PMI, dan bila mana datanya kembali menguat ataupun bahkan mix, maka ini bisa berpotensi untuk mendorong XAU untuk bergerak turun kembali seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Bimo. Oke, barangkali ada yang mau bertanya kembali di event pada hari ini, di baru-baru ini perlu kita pertimbangkan ya, karena kita tahu bahwa pasar sangat-sangat ekstrim, bahwa sentimen bisa berubah dengan cukup cepat. Ya, kita bisa lihat bahwa FOMC US dollar bergerak ditutup dalam keadaan yang bearish, namun di hari berikutnya, di hari Kamis, itu ditutup malah dalam kondisi yang bullish karena sentimen resiko yang kembali meningkat. Seperti itu. Dan saran saya, trade konservatif saja atau bahkan no trade ya, karena no trade adalah bagian dari trading. Seperti itu. Oke, mungkin saya minum dulu sambil nunggu pertanyaan lanjutan. Kalau saya tidak salah di minggu depan itu ada data personal spending ya di hari Jumat dari US dan juga data GDP dari US yang akan rilis di hari Kamis dan juga di hari Jumat ya masing-masing. Mungkin yang perlu kita perhatikan di depan adalah data yang berhubungan dengan inflasi. Kembali lagi karena Jerome Powell ini mengomentari evidence of lower inflation. Dan data inflasi ini itu erat kaitannya dengan spending dan juga erat kaitannya dengan income masyarakat US itu sendiri. Semakin besar income ataupun gaji yang mereka dapatkan, maka ada potensi consumption ataupun
spending itu kembali meningkat, dan peningkatan spending dan juga consumption itu diartikan sebagai inflation yang meningkat ya. Jadi data yang berhubungan dengan inflasi inilah yang bisa memberikan market mover dari sisi US dollar. Jadi di minggu depan mungkin kita akan highlight langsung ke US dollar data di sini yang berhubungan dengan personal income atau pendapatan dan juga personal spending yang berhubungan dengan consumption dan juga pengeluaran seperti itu. Kembali lagi pada saat ini all eyes masih terhadap US dollar dan juga all eyes masih tertuju pada Federal Reserve. Jadi perhatikan data-data yang berhubungan dengan US dan juga berhubungan dengan perkembangan zero COVID policy ataupun lockdown di China ya. Jadi di minggu depan perhatikan berita mengenai data ekonomi US yang berhubungan dengan inflasi, dan yang kedua adalah yang berhubungan dengan zero COVID policy ataupun lockdown di China. Mungkin seperti itu ya. Oke, di sini ada yang bertanya, apakah jumlah basis point yang dinaikkan berpotensi kepada inflasi US jika interest rate belum seimbang dengan interest inflation rate, pengaruhnya seberapa besar? Sebentar. Oke, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik ya rekan-rekan, bahwa jumlah basis point apakah berpengaruh terhadap US dollar dan juga terhadap inflasi US, dan bila mana katakanlah saat ini interest rate-nya belum seimbang dengan suku bunga, pengaruhnya terhadap US dollar seperti apa? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa suku bunga itu erat kaitannya dengan yang namanya inflasi. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini, bila mana sebentar di economic calendar mungkin ya. Sebentar, saya akan coba kembali ke data US. Oke, di sini bahwa kembali lagi inflasi itu erat kaitannya dengan suku bunga, dan bila mana katakanlah inflasi negara maju itu umumnya targetnya berapa sih? Itu di sekitaran 2-3% ya nilai inflasi. Dan bila mana notabene pada saat ini inflasinya itu di atas target range mereka di sekitaran 7% dan juga core-nya 6%, maka dari itu Bank Sentral dalam kasus ini Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga yang mereka akan naikkan itu akan sekali tergantung development atau perkembangan nilai inflasi. Nilai inflasi yang masih tinggi namun dibarengi dengan penurunan di sini, maka central bank yang bersangkutan mungkin akan tetap menaikkan suku bunga, namun dengan jumlah ataupun besaran yang jauh lebih kecil. Kenapa? Karena bila mana mereka menaikkan suku bunga terlalu besar, itu tidak baik dari sisi perkembangan ekonomi. Kenapa? Karena itu adalah sebuah resiko bagi investor akan semakin enggan untuk meminjam uang ke bank. Yang mana kita tahu bahwa ekonomi pada saat ini secara global baru pulih dari yang namanya COVID, sehingga mereka yang perusahaannya bangkrut, yang gulung tikar, perlu dong meminjam uang ke bank untuk merecovery usahanya. Dan bila mana central bank dalam kasus ini menaikkan suku bunganya terlalu besar, itu akan mempercepat resesi. Itu kaitannya. Tapi bila mana katakanlah suku bunganya dinaikkan dengan besaran yang wajar, jauh lebih kecil, karena inflasinya sudah mulai berkurang, ini tentu akan berpengaruh terhadap mata uang yang bersangkutan. Yang tadinya sudah bergerak bullish dari si US dollar, mungkin akan cenderung mengalami perlemahan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kenaikan US dollar itu diakibatkan oleh fear ataupun ketakutan karena inflasi yang tinggi. Dan inflasi bergerak turun dari yang notabene sebelumnya 7,7% menjadi 7,1%. Ini adalah sebuah nilai yang signifikan bergerak turun, sehingga kedepannya ada potensi recovery proses yang bisa membuat US dollar tertekan ke arah bawah. Karena kenaikan US dollar sebelumnya itu diakibatkan fear atau ketakutan terhadap kenaikan nilai inflasi,
Dan bila mana nilai inflasinya sudah bergerak turun, dibarengi dengan nilai suku bunga yang sudah mulai bergerak akan di-cut atau akan dipangkas, maka US dollar itu akan cenderung bergerak turun juga. Mungkin seperti itu ya. Sudah cukup jelas mungkin ya dari pertanyaan yang ada di YouTube di sini. Jadi suku bunga itu akan erat kaitannya dengan inflasi, dan inflasi itu erat kaitannya dengan suku bunga, seperti itu. Itu akan saling berkesinambungan, seperti itu. Oke, jawabnya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi untuk webinar pada siang hari ini, saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar Mexco berikutnya.